integral. Jadi apa sih integral itu? Integral merupakan arti turunan atau antiderivatif yang berarti integral merupakan kebalikan dari turunan. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Jadi di sebelah kanan ada rumusnya. Di paling kiri ada integral simbol, lalu ada 2x. Bentuk integrasi dx variabel dari integrasi terus sama dengan x kuadrat plus c. C itu adalah nilai konstan integrasi. Integral tak tentu adalah integral yang variabelnya tidak memiliki batas, sehingga hasil dari integral tak tentu merupakan fungsi lain yang dapat menghasilkan banyak kemungkinan. Lalu ada notasi integral tak tentu adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. Integral tentu atau definite integral merupakan integral yang variabel integrasinya dibatasi. Biasanya, batas-batas variabel ditulis di bagian atas dan bagian bawah dari notasi integral. Seperti berikut notasi integral tentu. Berikutnya ada notasi integral tentu. Integral A sampai dengan B, fx dx sama dengan fb min fa sama dengan fx A sampai dengan B. Berikut fungsi dari basic integration formula. Pertama ada power rule. Pertama ada integral x kuadrat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah c. Kedua ada integral of 0. Integral 0 dx sama dengan c. Lalu dilanjut constant rule, integral c dx sama dengan cx. Di rules of integration ada integrasi, constant multiple rule, dan difference rule. Oke, untuk materi kita lanjut ke materi selanjutnya yakni integral substitusi. Nah, di integral substitusi ini kita melakukan atau kita menyelesaikan persamaan ini dengan melakukan permisalan. Jadi si integral substitusi ini kita melakukan pensubstitusian pada sebuah persamaan integral yang dimana nanti si bentuk persamaan ini akan kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ini rumus dasar dari si integral substitusi, di mana di sini ada fu du per dx. Fu ini adalah fungsi yang akan disubstitusikan, lalu ada du per dx atau merupakan turunan dari fungsi yang akan disubstitusikan. Fu du per dx kurung dx sama dengan integral f u du. Oke, yang pertama-tama kita harus tahu dulu bagaimana si integral substitusi ini berjalan. Yang pertama, ketika kita menemukan sebuah fungsi integral dan kita ingin menyelesaikannya dengan cara substitusi, pertama kita harus mengenali fungsi itu. Apabila fungsi itu tidak akar, kita ubah menjadi pangkat. Begitupun apabila dalam bentuk pecahan, kita ubah menjadi pangkat. Nah, selain ini sebenarnya masih ada fungsi-fungsi lain seperti trigonometri dan kawan-kawannya. Lalu yang kedua kita tentukan, yang pertama yang kita tentukan adalah fungsi yang akan kita substitusi, yakni si u. Atau di sebelumnya ini jadi si fu ini. Nah, lalu kemudian turunannya, turunan dari si dx. Kemudian kita ada pindahkan turunan menjadi dx 1 per f x du. Lalu yang ketiga, kita substitusikan ke dalam fungsi integral. Setelah kita melakukan permisalan tadi, jadi kita permisalkan ada suatu fungsi itu kita misalkan menjadi u, lalu turunan dari fungsi itu kita misalkan menjadi du dan dx. Yang ketiga, setelah kita substitusikan, kita tentukan integralnya menggunakan power rule, atau power rule ini bahasa lainnya kita menggunakan rumus dari integral tak tentu. Karena ya kebanyakan di integral substitusi ini kita bakal banyak menggunakan rumus power rule ini.
Nah, setelah kita menentukan integralnya, kita substitusikan lagi U kembali nilai di awal. Jadi setelah kita merubah si bentuk persamaan tadi menjadi bentuk yang lebih sederhana, si U tadi. Nah, setelah kita ubah terus menjadi bentuk yang paling sederhana, baru si U yang sudah kita permisalkan tadi kita ubah kembali di bentuk awal. Baru setelah itu, baru bisa kita tentukan hasilnya. Nah, berikut ada contoh soalnya yang akan kita bahas. Bagaimana sih cara si substitusi ini bekerja? Oke, untuk cara penyelesaiannya yang pertama kita harus mengenali fungsi tersebut. Karena fungsi ini adalah fungsi dalam akar, maka ubah menjadi pangkat. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada fungsi X pangkat 3 akar X4 plus 11 dx. Di mana si X4 plus 11 ini merupakan sebuah fungsi akar. Jadi kita ubah bentuk fungsinya menjadi X, X3 dalam kurung X4 plus 11 4 setengah dx. Lalu setelah kita ubah fungsinya, kita tentukan U, DU, DX, dan U, DU per DX, dan si DX ya, atau si permisalan tadi. Nah, di sini kita misalkan si U atau si fungsi yang akan kita substitusikan tadi itu adalah X pangkat 4 plus 11. Sementara si DU per DX-nya, si turunannya si X4 ini, jadi 4X pangkat 3. Lalu si DX ini kita pindah ruaskan menjadi 1 per 4X pangkat 3 DU. Ini si DX-nya. Di sini nih, kita pindah ruaskan di sini. Di fungsi yang sebelah sini. Oke, selanjutnya di nomor 3, setelah kita melakukan permisalan tadi, kita substitusikan ke dalam fungsi integralnya. Di mana si X4 plus 11 tadi kita ubah menjadi U, jadi U pangkat setengah karena di pangkat setengah. Lalu si dx ini kita rubah menjadi 1 per 4x pangkat 3 du. Kemudian kita substitusikan karena di sini ada x pangkat 3 dan x pangkat 3, kita coret. Lalu hasilnya menjadi integral U pangkat setengah seperempat du. Ini seperempatnya kita keluarkan dan kita mendapatkan hasil ini, hasil persamaan paling sederhana. Lalu setelah itu kita lakukan integralnya menggunakan power rule tadi. Jadi seperempat kali 1 per 1 pangkat setengah N plus 1 setelah plus 1 U pangkat setengah plus 1. Yang jadinya 1 per 3 per 2 dan U pangkat 3 per 2. Dan kita sederhanakan si 1 per 3 per 2 ini kita bagi, jadi kita tukar jadi pangkatan kita bagi di sini, jadi seperempat dikali 2 per 3 pangkat 3 per 2. Di sini depannya dikali jadi 2 per 12, kita sederhanakan jadi 1 per 6. Oke, kita selesai dengan rumus power rule-nya. Selanjutnya kita substitusikan kembali U kembali menjadi nilai awal. Karena seperti yang tadi kita sudah permisalkan, si U ini dia adalah X4 plus 11. Jadi setelah kita mendapatkan hasil persamaan yang paling sederhana, kita kembalikan si nilai U tadi. Jadi 1/6 dikalikan dengan U X4 plus 11 pangkat 3 per 2. Kita kalikan saja dan hasil akhirnya adalah X pangkat 4 plus 11 pangkat 3 per 2 per. Nah, oke. Jadi ini untuk hasil akhir dari si integral substitusi. Kiranya cukup sekian. Dan di sini ada latihan soal untuk integral substitusi. Silahkan bisa dikerjakan. Dan selanjutnya akan ada integral parsial yang akan kembali dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas soal materi integral parsial. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan pengertian dari integral parsial dan rumusnya. Integral parsial adalah sebuah teknik perintegralan yang dilakukan secara parsial. Teknik parsial dijelaskan sebagai salah satu teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan karena komponen yang diintegralkan memuat variabel sama meskipun fungsinya berbeda. Rumus integral parsial adalah UV kurangin
integral VDU. Nah, integral UDV itu integral sesuai dengan integral soal. Semisal soalnya itu X sin X, U-nya itu X, dV-nya itu sin X. Nah, U itu adalah fungsi-fungsi yang diintegralkan, dan DU dV adalah turunan dari fungsi tersebut. Ini adalah contoh soal integral parsial. Soal pertama, integral X cos X ds. Penyelesaiannya itu, kita misalin U-nya sama dengan X. Nah, DU sama dengan DX. dV sama dengan cos X dx. V sama dengan X. Integral UDV, kita masukin rumus yang tadi. UDV-nya ini soal ya. U-nya itu X, dV-nya itu cos X. Nah, sama dengan U kali V, kurangin integral V kali DU. Kita masukin nih, U-nya X, V-nya sin X, V-nya lagi sin X, DU-nya itu DX. Nah, X sin X, tadi kan UV itu jadi X sin X, kurangin min cos. Kenapa bisa min cos? Karena ini hasil dari operasi integral ini min cos. Nah, jadi kita gabungin yang cos ini sama X sin X depan. Jadi X sin X plus. Kenapa bisa jadi plus? Karena min sama min jadi plus. Cos X tambah C. Kenapa tambah C? Ini DX. Nah, DX ini C. Pokoknya integral itu integral parsial itu pasti belakangnya plus C. Nah, ini harusnya ada DX-nya. Kemudian ini contoh soal kedua, integral 2, 1 ln X dx. Misal, kita misalin dulu U-nya itu ln X. Nah, ini kan soal udah ngasih nih. Soal itu dia udah, pokoknya kalau ada soal integral parsial, dia udah ngasih U sama dV-nya. Tinggal cari DU dan V-nya. Nah, ini U-nya ini kan ln X. dV-nya itu dx. Nih, dx. Nah, DU-nya itu sama dengan 1 per dx. dx. V-nya itu sama dengan X. Nah, kita masukin ke rumus integral tadi. Integral U dV sama dengan U kali V kurangin integral V kali DU. Nah, U-nya tadi kan ln X. V-nya itu X, kita masukin. Dikurangin integral V-nya masukin lagi X. DU-nya kita masukin yang setengah per dx dx ini. Nah, karena ini kita sederhanain dulu, kita coret X sama X-nya. Jadi 1 dx nih. Ini bisa dicoret. Nah, kemudian jadinya ln X, X kurangin X tambah C. Kenapa ini? Ini integral, kalau dx itu pasti jadi X. Atau operasi dari integral 1 dx ini menghasilkan X. Nah, sesuai yang omongan saya tadi, di integral parsial, pasti hasil dari ini pasti ada C-nya. Nah, kemudian ln X, ln 2, kita masukin, kenapa ini bisa 2? Karena kita masukin yang angka di atas ini. Integral 21. Kita masukin X-nya itu 2. Nah, di 2, 2, 2 kurangin ln X 1. Nah, jadi 2 ln 2 kurangin 0, 1 kurangin 1. Jadi hasilnya 2 ln min 1. Kemudian kita lanjut ke soal ketiga. Ini integral 21 X pangkat 6 ln X dx. Kita misalin dulu U sama dengan ln X, dV sama dengan X pangkat
6 dx. Maka du sama dengan setengah x dx. Nah, yang tadi saya omong, semua soal itu sama. Pasti soal ini mengandung u dan dv. Nah, kita tinggal nyari du sama v-nya aja. Nah, u-nya itu kan tadi ln x nih. U-nya ln x. dv-nya itu x pangkat 6 dx. Nah, masukin ke sini kan. U. U-nya ln x. Nah, v-nya itu setengah per 7 kali x pangkat 7. Nah, ini dikurangin v. Masukin v-nya tadi. V-nya kan setengah per 7 x pangkat 7 kali setengah x dx. Nah, kemudian ini kita operasiin dulu yang belakang. Nah, setelah dioperasi akan menghasilkan 1 per 7 x pangkat 7 dx. Nah, kemudian kita operasiin lagi integral yang belakang ini. Jadi integral belakang akan menghasilkan x kuadrat per 49. Nah, sama dengan ln x kali 7 x pangkat 7 kurangin x pangkat 7 per 49. Nah, kita masukin, kan dia minta integral 2 sama 1. Kita masukin 2 dulu dari atas. Nah, jadi x-nya ini kita ganti jadi 2. Jadi ln 2 kali 7, x-nya jadi 2, 2 pangkat 7, kurangin 2, 7 pangkat 7 lagi. Nah, per 49. Nah, kita masukin lagi yang integral 1. Di x-nya ini kita ubah jadi 1, jadi ln 1 kali 7, 1 pangkat 7, kurangin 1 pangkat 7 per 49. Nah, ln 2 kali 896. Kenapa bisa 896? Ini hasil dari 7 kali 2 pangkat 7 itu. Dikurangin 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu kan tadi 128 dikali 7 ini. Nah, per 49 kurangin ln 1 kali 7. 1 pangkat 7 kurangin 1 pangkat 7. Nah, ini hasilnya kan 1 dikurangi 1. No, ini hasilnya 0 kurangi 1 per 49. Nah, akan menghasilkan ln 2 kali 896 kurangi 127 per 49. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita akan bahas soal terakhir, yaitu soal keempat. Nah, ini sesuai yang tadi saya omong ini pasti U dv. Nah, U-nya itu ngambil X plus 1. Nah, DU-nya itu 1 per DX. Nah, kita itu nanti dimisalin. Nah, ini X tambah 1 itu kan tadi sesuai pemisalan X tambah 1 sama dengan U. Nih, U. Min 1. Min 1 itu soal yang ini. Nah, jadi U kurangi 1. Nah, ini U sama dengan X plus 1. Nah, ini U nih. Diubah jadi U pangkat setengah. Atau ini bisa jadi akar. Nah, jadi dia akan berubah menjadi U akar U. Sorry, integral U akar U kurangin integral U kali DU. Nah, U-nya itu ini akan jadi hasil kayak gini. 3 per 2 kuadrat. 3 per 2, sorry. Kurangin U pangkat setengah DU. Nah, kita masukin operasinya. Jadi, integral U pangkat 3 per 2 DU kurangin integral U setengah DU. Nah, ini akan hasilnya 2
U 5/2 per 5 kurangin integral 2U32/3. Nah, ini hilang integral depannya. Tinggal kita lakukan operasi biasa, operasi pengurangan. Nah, kemudian karena ini kita akan ubah jadi akar. Nah, cara ubahnya itu, nah 2 ini akan dikeluarkan ke depan. Nah, akan jadi akar. Nah, 5 itu akan jadi pangkat. Nah, kenapa bisa X per 1 itu? Karena kita misalin U-nya itu sama dengan X per 1 per 5. Kurangin. Ini sama aja rubah bentuk pemisalan yang tadi ini kan hasilnya masih pemisalan ke bentuk yang jadinya. Jadi yang kita misal U itu sama dengan S per 1 kita ubah. Ini kan U, kita ubah jadi pemisalan tersebut. Nah, ini bawahnya, karena bawahnya 2, 2-nya kedepanin, 3-nya jadi pangkat. Nah, U itu kita masukin S per 1 per 3 tambah C. Sesuai yang aku ngomongin itu, integral parsial itu pasti belakangnya plus C. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.